Di sini ada ya soket. Jika mengangkat kaleng, hati-hati soket yang berdekatan dengan ini ya, kaleng yang akan kita angkat. Untuk menjaga saat melakukan pengangkatan, bagian konektor ini tidak ikut meleleh, kita ini ya bro, kita tambahkan fluk untuk menjaga kestabilan. Stabilan. Oke, sambil pinggir-pinggir kaleng kita kasih plug secukupnya saja. Mengangkat kaleng seperti ini harus hati-hati. Ngikutin servis video ini akan nggak tak potong-potong ya, biarin aja. Di sini saya menggunakan blower jadul Quick 850A zaman Nokia dengan panas sekitar 3,5 dan angin disesuaikan. Kita coba saja bro. Kita gunakan 2 solder untuk mempermudah pengangkatan ini bro. Nggak kelihatan ternyata. Mana ya, di mana itu ya. Oke, diangkat-angkat perlahan-lahan. Pengangkatannya pelan-pelan saja bro. Ya, sekedar ditoel, hentikan lagi, jangan terlalu memaksakan kehendak, itu nggak baik. Nggak baik untuk kesehatan, kata orang Bugis itu kesehatan.
Ini sekedar saya toel saja ya, tidak terlalu memaksakan. Mohon maaf ini jika videonya udah gelap. Apa yang terjadi di sana? Coba deh. Seribu rupiah. X Banyu. Oke bro, walaupun membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi ya alhamdulillah bro, aman. Di sini sepertinya ada korosi, seperti yang sudah kita katakan pertama, bahwa handphone ini X kena air dan X servis. X apa? S mambo. Mohon maaf bro, kamera kita kadang kambuh. Coba kita perbesar. Oke, kita lihat teman-teman, di sini korosi ya. Lihat kapasitor korosi ini akan kita ukur kembali, dan IC powernya berada di sini, bagian IC power. Bagaimana IC power? Apakah dirimu aman-aman saja ya? Semoga isi power baik-baik saja. Qualcomm, berarti menandakan handphone ini menggunakan chipset Qualcomm. Ini juga IC PMI. Korosinya bagian ini. Kita ukur ini kapasitor langsung menuju ke bagian jalur. Kita coba attitude dulu.
santai aja bro. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan dan kita perhatikan ya, ternyata IC yang korosi ini adalah IC audio. Coba kita ukur kembali dengan skala dioda. Sebelum kita melakukan pencabutan, kita pastikan terlebih dahulu bahwa komponen ini atau komponen-komponen yang lain yang berada di sekitaran IC yang short itu masih ada yang short atau tidak ya, agar supaya ada alasannya mengapa IC tersebut dicabut. Jadi jangan main cabut aja bro. Bisa lihat nggak ya, kita coba ukur bagian IC power terlebih dahulu. Ini adalah IC powernya, kita ukur tatitut dengan skala dioda 300, kapasitor ya normal, tidak ada yang short, kapasitor ya bro. Ya, coba deh. Kita ukur kembali pada bagian IC audio yang short tadi yang sudah kita bersihkan ya. Cik cuk menggo kiri menggo kanan. Kita lihat bagian hambatan pada kutub bagian ini sekitar 500, sebelahnya pasti sama ya, 500. Kita lihat lagi 593, kutub sebelahnya pasti harusnya begitu. Kapasitor negatif. Jika melihat dari nilai hambatan yang dikeluarkan masih normal, kita teliti lagi bagian yang kecil-kecil. Negatif sini aja, lalu wait ya normal. Wow, ada apa ini? Kita ukur bagian, ada yang tanda tanya di sini bro. Kita lihat. Oh, konslet. Nah, ini adalah kapasitor yang konslet masih ada di sini. Coba kita putar deh, daripada takut shot ke tempat yang lain untuk memastikan. Nah ya. Iya ya. Nitnut. Aman. Coba bagian yang kecil itu. Oke. Hey, loncat. Hey. Loncat. Titut. Konslet juga, bro.
Coba sekarang kita buka skema, salah satu skema ya, yaitu skema Borneo. Kita akan buka dan melihat pada bagian IC ini, dan khususnya pada bagian kapasitor yang short tadi nyambungnya kemana aja. Kapasitor tersebut connect ke bagian komponen apa aja. Ya, kita buka bagian bitmap. Ini adalah Borneo schematic Redmi Note 5 sekian. Mesinnya sama bro, 5W 5 Note 5 Pro. Coba kita klik yang mana ya. Kita lihat bagian IC audio. Bagian IC audio yang konslet adalah bagian ini. Bro, teman-teman perhatikan. Yang berkedip seperti ini adalah jalur yang tersambung pada bagian kapasitor tersebut. Jika kapasitor ini konslet, bagian ini tanda tanya konslet atau enggak, tapi kayaknya ya. Jika ini konslet, pasti yang lain konslet, karena jalur yang berkedip ini tersambung pada bagian kapasitor yang kita ukur tadi ya bro. Konslet ini adalah bagian IC audio. Kita coba cabut bagian IC ini, mudah-mudahan saja konsletnya bisa hilang, karena jika tidak konsletnya hilang, wah, kita bisa cabut ini dulu bagian PA, karena ini satu jalur. Sebelum kita mencabut IC power dan lain-lain, yang paling ringan itu selain IC yang bersangkutan, karena larinya ke bagian IC PA, kita wajib curigai bagian ini dan bagian ini. Untuk IC power di sini juga berkedip ya. Ini IC power pertama, IC power yang bergandengan dengan IC charger. Lalu bagian IC power kedua juga tersambung, lalu masuk ke CPU, MMC, semuanya sambungan ya. Ya, mudah-mudahan bagian ini bisa kita atasi dan shortnya hilang. Oke bro, kita lanjut. Oke kawan, tadi kita sudah melihat setelah kita menggunakan skema Borneo, bagian kapasitor ini tersambung ke hampir semua komponen yang berada pada mesin handphone ini. Semoga saja dengan mencabut bagian IC ini konsletnya akan hilang. Coba kita cabut terlebih dahulu IC nya bro. Kita panaskan blower. Inilah video yang, maaf ya bro, gambarnya lama, videonya lama. Oke, kita cabut. Kita cabut. Oke. Karena bekas korosi, kita tambahkan fluk sedikit. Fluk di mana kau berada? Kita tambahkan fluk sedikit agar supaya
agar supaya bisa ini ya, timahnya cepat meleleh gitu loh. Oke bro, di mana? Sini aja. Sudah tercabut. Coba kita lihat lagi kawan. Kita sorong sedikit. Oke, coba kita ukur lagi. Nah, isinya kita amankan terlebih dahulu. Ini adalah IC audio. Kita ukur langsung ke TKP. Bagian kapasitor yang kita ukur short tadi masih saudara-saudara. Kita akan cabut kapasitornya satu per satu nanti. Masih saudara-saudara. Coba kita lihat. Oke kawan, karena setelah kita mencabut bagian apa yang jatuh, oh my god, setelah kita mencabut IC audio, tetap saja konslet pada bagian kapasitor kecil itu. Coba kita gunakan MBR, kita sekedar toel aja bro, karena wah ini gelap banget. Sabar ya, lowbat. Kita sambung saja ke sini ya bro. Kita pakai ini, kita langsung ke mesin saja, kita sekedar toel aja. Oke, kita putar. Oh, zing cuk. Ada koreknya di situ bro. Oke kawan, langsung kita sorot saja ke sini. Kita perdekat lagi. Oh bro, mana bro? Ketora bro. Langsung kita toel aja di bagian kapasitor yang short ya. Kita toel aja ya, teman-teman bisa lihat ya, ini aja. Oke, ups, udah nyalanya bro. Kita toel begitu saja bro dengan MBR. Coba kita lakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah masih short. Sekarang kita coba ukur kembali menggunakan dioda mode bro. Coba kita ukur kembali. Nilai hambatannya sudah keluar sekitar 300-an. Shortnya hilang. Oke teman-teman, bagian vibat aman. IC nya belum kita pasang nanti karena hanya IC audio. Untuk IC untuk IC audio tidak berpengaruh, handphonenya bisa kita hidupkan. Kita coba terlebih dahulu. Bro, mudah. Ya, kita naikkan sedikit.
Tut, 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 tut. Coba kita lakukan pengecasan. Bismillah. Wait, hidup. Handphonenya hidup, no display bro. LCD. Di sana ada bekas air. Coba deh. Ya. LCD-nya tanda tanya nih. Oke, teman-teman. Ini harus kita tes menggunakan LCD baru. Semoga saja LCD-nya yang bermasalah ya. Tapi sebelum kita vonis penggantian LCD baru, kita harus mengukur terlebih dahulu bagian soket. Karena handphone ini bekas kena air dan bekas di servis sebelumnya.